Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Halo teman-teman. Selamat datang di podcast LPM Independen dengan saya Dewi Lestari. Kali ini kita hadirkan podcast dengan tema mental health penting, tapi sering diabaikan oleh mahasiswa. Kali ini kita kedatangan tamu dari pasca sarjana mahasiswa juga. Biar teman-teman gak penasaran, bisa nih langsung kenalan langsung ke kakaknya. Halo guys, aku Farah sebagai Dinda kemarin. Ya kak? Terima kasih banyak ya LPM Independen, betul ya? Iya, LPM juga terima kasih banget kakak sudah meluangkan waktu dan menghadiri podcast kita dengan tema ini. Oke, terima kasih LPM Independen. Kebetulan saya juga jurnalis waktu dulu SMA. Nah, hari ini saya diingatkan kembali gitu ya sama masa-masa remaja ya. Diingetin kembali sama masa remaja. Oke, kali ini kita akan temanya apa tadi? Mental health kak. Mental health penting dan sering diabaikan sama mahasiswa. Oke. Sebelum bahas itu, Kak Farah apa kabar sih? Alhamdulillah. Kalau Dewi gimana? Alhamdulillah kabarnya sama baik juga kak. Oke, alhamdulillah, syukur. Oh ya, kesibukan dari Kak Farah sendiri apa aja sih kak? Ya, kesibukan. Sorry ya kalau aku nggak konsisten. Kadang saya, kadang aku. Oh iya, sama kak. Aku Iya. juga. Kadang kalau kesibukan aku akhir-akhir ini kerja di SMA 5 Taruna Brawijaya, kemudian iya betul. Sebagai guru BK juga, jadi ya concern juga ke mental health tapi ke anak-anak remaja. Ya, gitu iya. ya. Nah, terus di pasca kuliah juga ambil S2 manajemen. Kemudian kuliah juga di Semarang online S1 BK. Manajemen waktunya bagus sih pastinya. Alhamdulillah. Karena dulu kan S1 psikologi. Jadi kalau mau masuk ke pendidikan tuh perlu nih pendidikan bimbingan dan konseling gitu. Iya. Aktif banget ya kak ya. Ngomong-ngomong tentang tema kita mental health nih, bagaimana sih tanggapan dari kakak sendiri tentang mental health itu? Kan banyak nih dari mahasiswa juga yang mengalami mental health. Oke, jadi mungkin kita sharing-sharing mengenai definisi dulu kali ya. Iya. Jadi mental health itu kan dari bahasa Inggris. Mental, mental tuh kan lebih ke bagian dari manusia yang seringkali nggak terlihat kali ya. Iya. Kalau misalnya fisik kan kayak kita terlihat gitu. Tapi kalau mental itu sesuatu yang abstrak mungkin gitu ya. Iya kak. Ya mungkin lebih ke pikiran, perasaan, emosi gitu ya. Nah kalau health tuh apa nih health nih? Kesehatan ya? Iya, kesehatan mental kita. Iya, kalau mental health digabung jadi kesehatan mental. Iya, gangguan kesehatan mental. Iya, betul banget. Nah, kalau dari psikologi sendiri, jadi konsep dari psikologi itu kan psyche sama logos ya. Psyche tuh jiwa, logos tuh ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ngebahas tentang jiwa. Nah, kebetulan aku juga sempat dapat di semester 5 seingat aku, mata kuliah mental health. Iya. Nah, mental health ini banyak ngebahas tentang gimana sih cara maintain kesehatan mental kita sebagai manusia. Oh iya, jadi udah dipelajarin dari awal nih ya kak? Betul banget. Nah, kalau semester 3 aku belajar abnormalitas. Abnormalitas itu gimana sih kriteria manusia itu dikatakan mohon maaf ya, gangguan atau sakit secara mentalnya gitu. Iya. Jadi itu kami itu punya ada yang namanya DSM, Diagnostic Statistical Mental Disorder. Ya, di DSM tuh ibaratnya kalau di agama tuh kitabnya. Oh iya. Ya, jadi di situ ada kitabnya yang tuh ngejelasin nih misalnya untuk anxiety disorder itu ciri-cirinya gimana. Terus habis itu dipantau seorang psikolog tuh memantau seorang dengan anxiety disorder baru memberikan diagnosa itu sekitar 6 bulan. Kalau misalnya sekitar 6 bulan itu dirasa mengganggu, maka didiagnosa sebagai anxiety dengan beberapa simptom atau tanda-tanda sesuai dengan DSM. Gitu. Nah, kemudian setelah belajar membedakan antara orang yang normal dan tidak di semester 3, kami di semester 5 belajar untuk nge-maintain kesehatan mental itu. Oh iya. Ya. Itu apa aja sih kak? Jadi beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental yang dulu pernah saya pelajarin itu seperti ini. Yang pertama, salah satu caranya adalah dengan mengatur mindset ya. Itu yang paling utama. Jadi kalau di psikologi itu ada salah satu teori namanya kognitif. Teori psikologi kognitif itu teori yang banyak
membicarakan tentang cara pikir manusia. Oh ya, bisa dipelajari juga ya Kak? Betul. Jadi teman-teman bisa banget sih belajar, karena psikologi itu menurut aku ilmu yang seharusnya semua orang tuh belajar. Iya. Karena kan tentang kita ya sebagai manusia gitu. Jadi itu penting untuk semua manusia sih kalau aku bilang. Nah, kalau kognitif tadi itu adalah misalnya gini, seseorang yang menderita atau mengalami gitu ya sebuah trauma, misalnya aku tuh trauma deh sama kegelapan, aku nggak suka kegelapan, misalnya gitu. Nah, kenapa sih kok dia nggak suka kegelapan? Oh, mungkin karena di pengalaman masa lalu dia, ketika dia berada di ruang gelap itu, ada trauma tersendiri ya Kak? betul, kayak misalnya ketika ada di ruang gelap tuh dia ketemu sama hewan-hewan yang menakutkan, ataupun misalnya dia mendengar suara-suara yang tidak tahu apa suara itu. Iya, terus itu gimana sih Kak cara-cara mungkin menanggapi itu gitu? Oke, nah tadi kalau awalnya kan dia bermindset negatif ya atas hal itu. Nah itu tuh banyak banget sih caranya, sebetulnya tergantung dari penyakit. Kalau penyakit tuh nggak enak ya ngomongnya, gangguan yang diderita gitu. Ada salah satu caranya tuh ada namanya itu, aku tuh lupa nama terapinya, cuman cara terapinya tuh kayak gini. Misalnya seseorang itu takut kegelapan gitu ya. Nah, orang ini tuh misalnya 5 meter lagi itu ada ruang gelap. 5 meter lagi ada ruang gelap. Nah, kita nih berdiri di sini. Nah, orang ini akan diminta untuk psikolog itu untuk melangkah sedikit demi sedikit gitu. Jadi supaya bisa melewati itu. Iya, betul. Jadi misalnya disuruh ngelangkah 10 langkah ke depan gitu. Itu diukur emosinya. Kamu dari 10 sampai 10 di rentang itu kecemasanmu seberapa gitu. Kalau misalnya masih 10, oke, berhenti. Besok jadi kita ulang lagi. Iya, betul. Berani gitu. Betul, ya, diulang gitu. Oh ya Kak, kalau dari mental health sendiri itu apa sih Kak yang menjadi penyebab orang mengalami mental health? Itu kan biasanya ada juga nih Kak yang kayak di aplikasi sebelah itu Kak yang lagi viral, sampai ada nih mahasiswa yang mohon maaf mengakhiri hidupnya karena mungkin tekanan-tekanan gitu ya Kak. Apa sih Kak yang menjadi problemnya sampai mungkin beliau melakukan itu? Oke, jadi sekarang banyak banget ya, nggak cuma mahasiswa, bahkan siswa pun banyak yang kemarin ngalamin bullying, kemudian mengakhiri hidup. Dan mahasiswa, ya betul. Yang kayaknya terakhir kita dengar tuh mahasiswa di Malang ya. Iya. Mahasiswa di Malang itu kayaknya terjun dari ini ya, gedung lantai berapa gitu kayaknya. Nah itu yang kita dengar. Jadi banyak sih faktor yang memengaruhi gitu kan maksudnya ya tadi. Faktor yang memengaruhi banyak. Kalau misalnya kita baca-baca berita khusus untuk case yang di Malang itu, kalau kita baca-baca sih emang karena tekanan akademik ya. Jadi kebetulan skripsi aku sih ngebahas stres akademik. Oh iya Kak? Ya. Dan variabelnya stres akademik, kemudian sampelnya itu 200 mahasiswa di Kota Malang seingat aku. Nah itu bisa dicek juga teman-teman kalau misalnya mau baca-baca, aku terbitin ke Proceeding International. Nah kalau misalnya mau, aku bisa kirim linknya. Nah, stres boleh akademik. nih teman-teman dicek langsung. Ya, nah itu untuk stres akademik. Jadi anak-anaknya, jadi stres itu kan ada dua ya, distres sama eustress. Jadi kalau distres tuh stres yang negatif gitu, stres yang buruk yang bikin kita sedih, cemas, atau trauma kayak gitu. Nah, yang kedua ada eustress. Eustress tuh stres yang bikin kita tuh tambah produktif. Tuh ada. Kayak misalnya sekarang Dewi kuliah, pasti kan pernah ngalamin stres. Iya Kak, udah pasti banget, apalagi tugasnya banyak, terus deadline-nya juga mepet-mepet gitu. Nah, tapi kan dalam mengalami stres tuh kan ada stres yang bikin Dewi tuh makin semangat ngerjain. Iya, ada juga sih Kak. Iya, nah itu namanya stres yang baik. Tapi ada stres yang buruk. Nah, si mahasiswa tadi yang sampai melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, itu biasanya lebih ke distres. Dia sudah nggak bisa ngehandle stres itu menjadi eustress yang terlalu berlebihan. Stres itu kan tekanan gitu ya modelnya. Nah, akhirnya dia juga nggak punya seseorang atau tempat untuk meluapkan emosi. Iya. Gimana sih Kak tips-tips biar kita tuh nggak sampai sesetres itu, biar kita tuh enjoy melakukan perkuliahan atau ngerjain tugas-tugas kita nih Kak? Oke, ini menarik sih, karena sebetulnya ini tuh kalau misalnya teman-teman belum kuliah, itu kalau bisa sih pilih prodi jurusan yang betul kalian suka. Itu dulu kalau misalnya belum kuliah. Tapi kalau udah terlanjur kuliah gimana?
kita hidup di dunia itu pasti punya alasan-alasan simpel untuk kita tetap bisa bertahan besok. Entah Iya. itu misalnya ketemu sama temen, Iya. entah itu mungkin kencan sama pasangan, ataupun misalnya makan Indomie. Itu kan masih enak ya Iya, dijalanin. kalau udah terlanjur ngerasa salah jurusan nih sampai jadi beban pikiran itu gimana Kak? Ya tadi yang aku bilang, coba pikir hal-hal simpel yang bikin kita tuh bahagia gitu. Maksudnya kalau misalnya aku meninggal hari ini gitu misalnya, Iya. Alhamdulillah gimana banget ya nih, Kak. ya nazubillah gitu ya, gimana nih dampak ke keluargaku juga, mereka Iya. bakal sedih kehilangan, apalagi kalau misalnya sandwich generation yang harus ngurusin adik-adiknya kan kasihan banget ya. Iya. Ataupun kayak mikir sesederhana, Indomie aja masih enak tuh dimakan Iya. gitu, masa aku mau mengakhiri sekarang gitu. Jadi kayak dari diri sendiri dulu nggak sih Kak? Betul, Terus tetap jaga semangat juga. betul, betul. Oh ya Kak, apakah mental health itu bisa diatasi ya Kak? Mungkin orang-orang yang sudah terlanjur kena itu biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, jadi mungkin bahasanya kita menyebutnya bukan mental health yang harus diperbaiki ya, tapi lebih ke ketika misalnya gangguan itu terjadi, Iya, sudah terkena. ya sudah terkena gangguannya, gimana sih untuk mengurangin atau bahkan bisa sembuh gitu ya. Iya. Nah, jadi ini tuh sebetulnya aku pernah dengerin podcast juga, mahasiswa UI sih sekarang, dia tuh dulu pernah teridap, seingat aku sih, skizofrenia. Oh iya Kak. Jadi tahu kan ya skizofren. Iya. Ini pasti teman-teman Gen Z udah pada tahu sih ya skizofren. Iya, udah pastinya tahu lah teman-teman. Iya, skizofren. Terus kemudian karena skizofren tuh tingkatannya gangguan berat. Iya. Jadi kalau gangguan berat tuh memang harus sampai ke tahap perawatan rumah sakit jiwa, rawat inap gitu. Jadi beliau ini sampai rawat inap dan alhamdulillah sekarang dia jadi mahasiswa UI gitu. Ya, lumayan hal yang serius juga ya Kak? Betul. Jadi nggak cuma diterapi dengan obat, kan biasa kalau psikiater pakai obat. Iya. Nah kalau psikolog itu kan lebih ke terapi perilakunya ya. Tapi di terapi perilakunya juga. Cuman kalau misalnya ringan-ringan yang kita hadapi sehari-hari, nah itu bisa konsultasi ke ini. Kalau di sini ada ini kan UKM yang khusus konseling gitu nggak sih? Ada Kak. Oke, nah itu bisa di teman-teman, apalagi kalau misalnya di kampusnya ada UKM yang untuk konsultasi ya bisa ke sana. Aku dulu pernah juga soal di UM. Iya. Ya, di Tapi UM. kebanyakan ini Kak, orang-orang itu kayak susah terbuka gitu, Oh, apalagi I punya see. masalah yang bersifat pribadi gitu. Itu gimana sih Kak kalau orang-orang yang ngerasa kayak gitu? Apa perlu dari diri sendiri dulu, harus memberanikan diri dulu atau gimana? Oke, jadi yang pertama bisa tadi ya ke UKM, atau yang kedua misalnya kalau di kampus aku tuh juga ada psikolognya. Jadi Iya. karena ada fakultas psikologi, jadi ada psikolognya juga. Atau yang ketiga online. Jadi itu bisa jadi alternatif buat teman-teman yang malu gitu ya, Iya. malu nggak pede, apalagi kalau misalnya ketemu offline-nya tuh kayak kurang ngerasa secure, tuh bisa juga online tuh bisa jadi cara alternatif gitu. Iya, jadi gitu ya Kak. Iya. Kalau nggak bisa secara langsung, kita lakukan dengan cara online. Bisa banget. Jadi bisa lewat chat juga, dari web, bisa lewat Zoom, bahkan sekarang kan kalau misalnya konselor atau psikolog kan di awal selalu menyampaikan bahwa kita bertemu di sini tuh atas azas kita sukarela, tidak dipaksa orang lain. Kemudian kedua ada azas rahasia. Iya. Itu pasti disampaikan oleh psikolog atau konselornya. Jadi nggak perlu khawatir. Oh ya Kak, dari pembahasan yang tadi nih Kak, solusi untuk mengatasi dari permasalahan mulai dari mental health ke solusi sampai kita harus ngebuka nih soal apa yang kita rasakan ke psikolog atau mungkin yang lebih dalam lagi gitu. Itu menurut Kakak solusi yang terbaik setelah ke itu apalagi sih Kak? Jadi intinya kalau misalnya kita udah ke sana, Iya. yang perlu ditekankan adalah kesadaran diri kita sendiri dulu. Oh iya Kak. Betul. Karena gini, seorang konselor ya, boleh konselor sebaya ataupun konselor profesional, kemudian psikolog, itu nggak akan pernah bisa menyembuhkan ketika kliennya itu tidak memiliki kesadaran diri bahwa aku butuh gitu. Tapi ketika seorang klien ini merasa bahwa aku butuh, aku datang ke sini ya karena aku butuh pertolongan. Iya. Nah di situ psikolog atau konselor atau bisa psikiater juga, insya Allah akan bisa nolong gitu. Karena kalau misalnya gini, yang sering terjadi itu seorang anak yang dalam tanda kutip rebel ya, kemudian dibawa orang tuanya nih. Nah itu kan kadang anak kan gak merasa dirinya gangguan kan. Iya, kayak merasa aku baik-baik aja ngapain Betul. dibawa ke sini gitu ya. Itu yang susah.
kan yang merasa tuh orang tua mungkin teman-temannya. Nah itu yang perlu untuk digali lagi. Jadi seorang psikolog, konselor maupun psikiater tuh perlu punya kemampuan untuk akrab dengan orang baru. Oh iya gitu Ya. ya Kak. Jadi ketika kita akrab dengan orang baru, itu meskipun kliennya baru ketemu, tapi dia akan ngerasa nyaman dan mau terbuka. Dan ketika mau terbuka kliennya, maka masalah itu akan dia gak malu untuk mengungkapkan, terus dia juga mau berusaha untuk menyelesaikan. Karena terapi itu nggak bisa hanya sekali ketemu udah selesai. Iya, butuh keterbukaan dan juga minat dari diri sendiri ya Kak. Kayak Bisa, aku merasa betul. butuh, aku harus bisa jadi lebih baik lagi. Ya betul banget. Dan tuh biasanya terapi itu terjadi berminggu-minggu, bahkan Jadi berbulan. bertahap gitu ya Kak. Betul, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi aku mengatasi siswa pun di sekolah itu nggak yang satu kali ketemu kita ngobrol selesai, tapi kalau misalnya udah tingkat yang dia melakukan kesalahan sambil berulang-ulang, Iya. itu aku sampai punya program itu 1 bulan dia harus bertemu dengan aku terus. Bahkan 1 hari itu bisa bertemu dengan aku 3 kali gitu. Jadi harus kerjasama antara kakaknya dan siswanya gitu ya Kak. Betul banget. Nah ini juga di mahasiswa juga pasti terjadi sih. Maksudnya kalau Iya. misalnya udah masalahnya berat, ya jangan khawatir kalau misalnya terapinya berjalan agak lama gitu. Ya harus tetap ini ya Kak, konsisten gitu. Betul juga. banget, ya konsisten. Oh ya Kak, denger-denger Kak Farah habis rilis buku baru ya Kak? Ya alhamdulillah tahun ini sudah ada di Gramedia. Wah baik. Oh ini ya Kak buku barunya. Ya, Everyday in My Life. Catatan perjalanan menuju jati diri. Hmm. Oh ya Kak, buku ini tuh apa aja sih Kak yang ada di dalamnya? Oke, jadi buku ini tuh awalnya adalah konsep untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi itu kan ada catatan untuk perjalanan mengenal diri sendiri ya. Oh iya ya Kak. Nah di buku ini tuh ada 3 bab. Jadi Apa aja itu Kak? yang pertama itu bab tentang aku rendah diri. Iya. Aku rendah diri itu menceritakan tentang berbagai variabel negatif yang ada di psikologi yang dijelaskan secara ringan gitu. Jadi bahasa populer. Nah, kemudian di setiap babnya itu ada space. Nah, space ini tuh digunakan pembaca untuk menuliskan keluh kesah mereka gitu. Iya. Jadi yang punya buku ini akan berdiskusi dengan buku ini untuk menceritakan apa sih masalah mereka sering terjadi di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kemudian di bab kedua itu akan banyak ngebahas tentang gimana sih cara menerima diri. Oh iya begitu ya Kak. Ya, banyak kayak self acceptance kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, di bab terakhir tuh adalah cara-cara untuk rilis dan bangkit dari hal-hal negatif yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oh iya, berhubung dengan tema kita sama nih, tentang mental health. Gimana sih Kak caranya kita bisa menjadi orang yang bangkit kembali setelah kita tuh terkena mental health sendiri, khususnya nih dari para mahasiswa? Oke, yang sebetulnya kalau Dewi ngeliat sendiri nih, selama jadi mahasiswa tuh apa sih yang sering dirasakan? Maksudnya kayak gangguan apa sih yang sering dirasakan dan perasaan-perasaan negatif apa gitu yang sering dirasain? Oh, Cemas iya, Kak. atau stres atau apa gitu yang sering dirasain? Selama Dewi kuliah nih, 2 semester ya? Iya, 1 kalau tahun. aku dari ini sih Kak, kayak deadline waktu yang diberikan gitu. Terus ada juga nih Kak dari beberapa mata pelajaran yang aku kurang paham nih, kalau mungkin nggak masuk karena sakit atau gimana begitu Kak. Oke, berarti yang pertama tuh masalah tentang manajemen waktu ya? Iya. Oke, yang pertama manajemen waktu, yang kedua adalah berapa masalah akademik yang kurang paham materinya. Oh iya. Ya, sebenarnya tuh di luar konteks buku ya, cuman aku pengen ini tuh menyentuh ke contoh real gitu Iya, loh. Kak. Iya. Nah, kalau di contoh real kesulitan membagi waktu tuh sebetulnya aku yakin nggak dialamin cuman Dewi doang, pasti banyak banget ya, dan termasuk Kebanyakan aku. mahasiswa sih, Betul, termasuk aku dulu ketika S1. Nah, itu caranya kalau di psikologi itu ada, aku tuh lupa namanya jendela apa ya menyebutnya. Hanya saja itu nanti si Dewi nanti gambar aja segi 4 gitu ya, kayak garis gitu, vertikal sama horizontal. Ya untuk apa ya Kak? Untuk mengatur manajemen waktu. Jadi digambar vertikal, kemudian horizontal, jadi 4 gini jendela Iya. bentuknya. Nah di sini nanti adalah ditulis kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak dan penting. Oh begitu ya. Ya.
mendesak dan penting di sini, di yang bagian kiri. Kemudian bagian kanan mendesak tapi nggak penting. Yang bagian sini penting tapi nggak mendesak. Yang iya. paling kanan tidak mendesak dan tidak penting gitu. Jadi diisi dalam sehari itu kegiatan apa yang Dewi tuh, wah deadline-nya besok nih aku harus ngerjain gitu. Misalnya ada tugas bikin makalah gitu ya, deadline besok. Iya, Berarti begitu ya Kak caranya. betul, ditaruh di grafik yang kiri, pojok kiri. Iya. Yang misalnya aku janjian sama teman kan tuh nggak terlalu penting dan nggak mendesak. Nah Iya. itu bisa ditaruh di sebelah kanan, paling pojok bawah kanan. Oh ya, kalau dari kakak sendiri itu apa sih Kak yang melatar belakangi kakak bisa merilis buku ini? Oke, yang latar belakangnya sebetulnya jujur, ini agak dark ya mungkin. Iya. Jadi aku menulis buku ini tuh ketika ibu aku kena stroke di rumah sakit. Jadi waktu itu COVID, Iya. ibu aku stroke di rumah sakit dan aku nggak ada aktivitas. Terus aku nulis, karena kan aku emang suka nulis sejak SD. Ya, jadi aku nulis karena ya banyak gak ketemu orang, jadi banyak muncul insight, akhirnya aku nulis gitu sih sebetulnya. Daripada ada waktu luang, mending Iya. dimanfaatin sebaik mungkin gitu ya. Betul, karena kan kalau nunggu ibu itu kan nggak harus terus-terusan gerak ya. Kadang kalau misalnya ibu butuh baru aku bantu. Tapi kalau misalnya ibu lagi istirahat kan ya udah nulis gitu. Iya. Ini rilis kapan sih Kak? Sebetulnya buku ini tuh udah aku tulis 2020, 6 bulan. Kemudian aku masukin ke banyak penerbit. Mungkin ada 5 penerbit lebih dan ditolak semua. Terus perjalanannya lumayan juga ya Kak? betul. Baru 2022 ada event di Vapers. Kemudian aku input di situ, aku submit. Alhamdulillah 2022 September aku submit. Waktu November pas hari ulang tahun aku, Iya. ada pengumuman email kalau diterima. Wah, di hari ulang tahun ya Kak? Betul. Kayak kado paling spesial nggak sih, Betul Kak? banget. Jadi kalau mimpi penulis paling besar tuh pasti terbit di Gramedia gitu. Iya, apalagi kalau di tanggal yang sesuai dengan Ulang tahun. iya, hari kebahagiaan kita gitu. Iya, Kak. betul. Bahagianya double banget. Iya. Tuh. Kemudian dari 2022 pengumuman, 2023 baru rilis dan baru banget September kemarin itu baru masuk Gramedia September kemarin. Oh iya Kak, kalau tujuannya dari kakak nih merilis buku ini apa ya Kak? Tujuannya yang pertama nge-review apa yang udah aku pelajarin 4 tahun di S1, Iya. tapi dengan bahasa yang ringan. Yang kedua, aku pengen banget jadi pendengar bagi orang-orang yang gak punya tempat untuk didengar. Wah, cocok banget nih Betul. buku ini buat para mahasiswa. Iya. Ini teman-teman bisa banget nanti kalau misalnya main-main ke Gramedia, bisa banget Bisa nih. ya pesan bukunya di Gramedia atau di ini juga ada di apa namanya? E-commerce. E-commerce-nya apa nih Kak? E-commerce bisa di Shopee, Tokopedia, Lazada ada semua. Wah, udah 3 ini ya Kak, pakai 3 e-commerce gitu. Ya, karena itu kan yang semua yang ngurus penerbitnya. Iya. Jadi aku cuma nulis, aku upload, submit, terus mereka yang ngurus dari editing sampai pemasarannya. Oh ya Kak, untuk dari mental health sendiri itu adalah gangguan dan banyak juga tips-tips yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Dan kita bisa berusaha jadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu juga kita kalau semisal sudah ngerasa ada nih gangguan di dalam diri kita bisa konsultan dan jangan takut untuk membuka apa yang perlu dibuka selagi itu tidak terlalu privasi gitu ya Kak. Iya, jadi buat teman-teman yang merasa terganggu banget kehidupannya, apalagi yang menyangkut tentang kesehatan mental, jangan ragu untuk konsultasi boleh ke konselor sebaya. Konselor sebaya itu kan usianya sama dengan kita ya, konselor sebaya ataupun konselor profesional ataupun psikolog atau psikiater. Pun sekarang BPJS juga udah ada fasilitas, jadi buat teman-teman yang mungkin kurang ada biaya bisa banget pakai BPJS yang gratis di puskesmas. Nah, bisa banget nih. Oh ya Kak, sebelum kita akhirin, boleh dong kakaknya kasih motivasi semangat nih buat para mahasiswa biar bisa lebih positif lagi ke depannya. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa, karena aku juga mahasiswa ya sekarang. Iya. Tuh apapun yang dikatakan mengenai diri kalian, mengenai lingkungan kalian, belum tentu itu mencerminkan diri kalian yang asli gitu. Karena yang tahu diri kalian ya diri kalian sendiri gitu.
Nah, cuman jangan pernah mengabaikan masukan-masukan dari orang terdekat ya. Kayak misalnya orang tua yang tahu kita, ataupun orang terdekat yang lain yang betul-betul tahu kita. Kalau misalnya ada masukan dipertimbangkan, meskipun nggak diterima, paling nggak difilter dulu. Oh iya, begitu Iya, ya, Kak? Tuh, terus jangan takut untuk bermimpi sih. Kayak Iya. ya mungkin aku sekarang cuman S1 di kampus yang seperti ini gitu, tapi S2, S3 insya Allah bisa gitu. Iya. Up to misalnya kuliah di luar negeri atau ada mimpi-mimpi yang lain bisa dicapai. Oh, bisa banget nih teman-teman. Lebih semangat lagi untuk kedepannya. Oh ya Kak, baik ya Kak Farah. Terima kasih untuk waktunya udah mengisi acara podcast hari ini. Dan buat teman-teman yang ada saran nih buat podcast kedepannya di LPM Independen, bisa aja komen di bawah ini. Dan buat yang belum like, subscribe, bisa like, subscribe dulu. Oh iya, LPM Independen juga punya Instagram, namanya sama, LPM Independen juga. Sampai jumpa di next podcast guys. Bye-bye.